Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrina Dini Kaisarah dari NIM A112020124993. Saya adalah salah satu peserta FGA dari kampus Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas hand-on lab, yaitu penggunaan tanda tangan digital. Nah, pada bagian 1 akan mendemonstrasikan penggunaan tanda tangan digital, dan pada bagian kedua akan mendemonstrasikan verifikasi tanda tangan digital. Nah, untuk skenario yang pertama, tanda tangan digital adalah teknologi di mana teknik matematika yang digunakan untuk memvalidasi keaslian dan integritas pesan digital. Dan tanda tangan digital sama dengan tanda tangan tulisan tangan biasanya. Lalu tanda tangan digital ini sebenarnya jauh lebih aman. Tujuan dari tanda tangan digital sendiri ialah untuk mencegah gangguan dan peniruan identitas dalam komunikasi digital. Kemudian pada part 1 atau pada bagian 1, di bagian ini ada sebuah kasus di mana Anda akan menggunakan situs web untuk memverifikasi tanda tangan dokumen antara Alice dan Bob. Alice dan Bob berbagi sepasang kunci RSA pribadi dan publik. Masing-masing dari mereka menggunakan kunci pribadi mereka untuk menandatangani dokumen hukum. Kemudian mengirim dokumen satu sama lain. Baik si Alice dan Bob, mereka dapat memverifikasi tanda tangan satu sama lain dengan kunci publik. Mereka juga harus menyetujui eksponen publik bersama untuk perhitungan. Jadi di sini kunci publik RSA yang diberikan adalah ini. Kemudian private RSA key-nya ini. Lalu untuk publik eksponennya adalah 10001. Untuk langkah yang pertama, si Alice menandatangani dokumen legal dan mengirimkannya ke Bob menggunakan kunci publik dan private RSA yang ditunjukkan pada tabel di atas tadi. Sekarang Bob harus memverifikasi tanda tangan digital Alice untuk mempercayai keaslian dokumen elektronik. Pada langkah yang kedua atau step 2 ini, verifikasi tanda tangan digital. Bob menerima dokumen dengan tanda tangan digital yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Klik di sini untuk menggunakan RSA tool online untuk memverifikasi keaslian tanda tangan digital si Alice tadi. Nah, saya akan mengkliknya. Nanti akan masuk pada sebuah web RSA tool online. Nah, ini kita sesuaikan dengan instruksi di sini. Copy dan paste public dan private dari tabel 1 di atas ke dalam kotak public modulus dan private exponent. Jadi dari tabel ini public RSA key di copy, Ctrl C, kemudian di kopas ke public modulus, Ctrl V. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita akan lanjutkan untuk private RSA key-nya. Masukkan ke private exponent, di copy ke sini. Nah, seperti ini. Untuk public eksponennya tetap 10001 dari instruksi yang ada di sini. Nah, lalu paste atau tempelkan tanda tangan digital si Alice dari tabel 2 ke kotak teks. Dari tabel 2 ini blok semua, lalu Ctrl C untuk mengkopinya, kemudian masukkan di kolom teks. Kemudian untuk instruksi yang terakhir,
klik verifikasi. Lalu ada sebuah pertanyaan, tanda tangan siapa yang diidentifikasi? Klik verifikasi. Nah, di sini sudah muncul teks bernama Alice. Berarti tanda tangan yang diidentifikasi adalah tanda tangan si Alice. Lalu untuk yang step ketiga, hasilkan tanda tangan tanggapan. Si Bob menerima dan memverifikasi dokumen elektronik dan tanda tangan digital si Alice. Sekarang Bob membuat dokumen elektronik dan menghasilkan tanda tangan digitalnya sendiri menggunakan kunci RSA pribadi pada tabel 1. Nama Bob ditulis dengan huruf kapital semua pada catatan di sini. Oke, berarti untuk instruksi yang pertama, copy dan paste public dan private dari tabel 1 ke dalam public modulus dan private exponent. Berarti karena masih sama, ini nggak usah diubah. Lalu untuk yang instruksi selanjutnya, public exponentnya masih 10001. Di sini sudah betul. Kemudian untuk instruksi selanjutnya, tempelkan tanda tangan digital dari si Bob pada tabel 4 ini. Berarti ini di copy, kemudian dipaste ke dalam teks. Ya, dipaste ke dalam teks. Lalu instruksi selanjutnya, klik tombol verifikasi. Nanti akan muncul tanda tangan si Bob yang diidentifikasi. Lalu lanjutkan untuk bagian yang kedua, membuat tanda tangan sendiri. Instruksi yang pertama, hapus isi kotak berlabel public modulus, private modulus, dan teks. Cukup gunakan mouse Anda untuk menyorot teks dan tekan tombol hapus pada keyboard. Oke, berarti intinya di sini suruh menghapus kolom public modulus, kemudian private exponent ya tadi salah penyebutan, kemudian hapus teks ini. Lalu instruksi selanjutnya, public exponentnya masih 10001. Di sini disisakan 10001. Lalu klik tombol generate. Seperti ini. Bentar. Generate di sini. Nah, nanti akan muncul public modulusnya serta private exponentnya. Lalu instruksi yang selanjutnya kita baca lagi, copy kunci baru pada tabel 5 ini. Public key-nya kita ambil dari public modulus, Ctrl A, Ctrl C, lalu salah terus. Nah, lalu masukkan ke dalam kolom ini. Kemudian private key-nya diambil dari private exponent. Ctrl A, Ctrl C. Kemudian masukkan ke dalam private key. Dikopas ya. Lalu apa ini? Sekarang ketikkan nama lengkap pada kolom teks dan klik save. Ini saya akan memasukkan nama saya sendiri. Aduh, kesetrum. Syahrina Dini Kaisara. Syahrina Dini Kaisara tapi pakai C. Lalu instruksi selanjutnya klik tombol save. Nah, akan muncul tanda tangan digital pribadi saya. Ini di copy dan
dipastekan pada tabel personal digital signature. Ini hapus saja karena tidak bisa saya akan membuat tabel baru aja. Nah, di copy ke dalam sini. Ini diberi nama personal digital signature. Saya akan mengatur tabelnya dulu. Untuk fontnya Arial 10, font size nya 10, kemudian ini tidak usah dimiring. Oke, seperti ini. Ini merupakan tanda tangan digital pribadi dari nama saya, Syarina Dini Kaisara. Tanda tangan digital pribadi dari nama Syarina Dini Kaisara. Saya taruh di sini aja deh. Lalu untuk bagian ketiga ini, tukarkan dan verifikasi tanda tangan digital. Sekarang Anda dapat menggunakan tanda tangan digital ini. Untuk step yang pertama, rekam kunci RSA publik dan pribadi mitra lab Anda dari tabel 5 mereka. Kemudian untuk instruksi yang B, rekam kedua kunci pada tabel di bawah ini. Saya akan membuat dulu untuk public key dan private key dari si Aris. Sebentar, berarti akan membuat untuk si Aris ya. Kita ketikkan si Aris ini, lalu di site. Nah, nanti akan muncul data tanda tangan digital pribadi dari nama Aris. Lalu saya akan membuatnya pada folder baru untuk menyimpan tanda tangan ini. Berarti personal digital signature dari si Aris, dari nama Aris. Copy ke sini, copy paste. Kemudian untuk public modulusnya juga di copy, lalu dipastekan di sini. Public modulus. Untuk private exponent dari si Aris juga di copy serta dipaste. Oh ya, public modulus dan private exponent ini tadi didapat dari tabel 5 ya. Terus untuk personal digital signature ini dari nama Aris. Untuk public key-nya adalah ini tadi ya. Saya sudah membuatnya public key.
key kan tadi dari ini, public modulus, lalu di copy ke dalam tabel public key, kemudian private key diambil dari kolom private exponent seperti ini, di copy paste. Lalu tanda tangan digital yang didapat dari nama Aris tadi saya akan masukkan ke dalam sini. Bentar. Buat tabel baru ya. Labs partner digital signature. Dari teks ini tadi kan dari nama Aris, terus muncul data tanda tangan digitalnya, kemudian masukkan ke dalam kolom ini tadi, kolom ini. Lalu untuk step selanjutnya, instruksi ini yang A, untuk memverifikasi tanda tangan digital Mitra Lab Anda, tempel kunci publik dan pribadinya di kotak yang sesuai berlabel modulus publik dan pribadi di website tadi. Berarti ini public key ini public key ditaruh di kolom public modulus dan private key ini ditaruh di kolom private exponent. Saya akan mencobanya dulu ya, praktekannya. Copy, lalu pastekan ke sini. Daripada salah, kita akan mengcopy ulang aja gini. Lalu sebenarnya tidak usah copy ulang, bisa sih, tidak usah copy paste ulang, langsung pencet tombol verifikasi saja, nanti akan muncul nama Aris. Berarti sudah benar ya jika sudah muncul seperti ini, sudah sesuai. Untuk yang pertanyaan terakhir ini, yang D, what show up in the text box? Jadi apa yang muncul di kotak teks, di kolom teks, yang muncul adalah nama Aris, seperti itu. Jadi menurut yang saya tangkap, kalau si site ini tadi untuk membuat suatu digital pribadi, tanda tangan digital pribadi. Lalu kalau button verifikasi ini untuk memverifikasi tanda tangan digital pribadi yang berupa kode tadi ya. Berarti dari yang sek ini mendapatkan sebuah kode dari sebuah nama, seperti itu. Tapi kalau verifikasi mendapatkan sebuah nama dari sebuah kode, seperti itu yang saya tangkap dari praktikum ini tadi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang jelas bisa ditonton kembali. Sebentar. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.